Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita berangkat ke dalam pekerjaan kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal untuk kita pada hari ini dalam melaksanakan kegiatan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesehatan dan hari yang baru bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat untuk beraktivitas, kami dapat berangkat bekerja. Biar kiranya firman Tuhan yang menerangi kami, sehingga kami boleh menjadi pekerja-pekerja, kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang bercahaya di tengah-tengah keberadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 17. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pemberitaan firman Tuhan sejak zaman dahulu sampai sekarang pun banyak dan pasti kita akan mendapatkan hambatan. Kita bisa melihat pada zaman para murid Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa murid-murid Tuhan Yesus yang mendapatkan penghambatan dalam mereka mengabarkan berita tentang Tuhan Yesus. Bahkan kita masih mengingat kalau kita baca dalam kitab kita bagaimana Paulus yang ditangkap, yang harus diperhadapkan di tengah-tengah atau di depan mahkamah agama. Begitu juga dengan Petrus. Bahkan kita tahu pun Paulus bukan hanya diperhadapkan ke mahkamah agama, tapi dia juga dibenci oleh satu kaumnya, satu daerahnya, satu bangsanya, itu bangsa Yahudi. Dan bukan hanya dari bangsanya saja dia mendapat tantangan. Dari luar pun dia mendapatkan tantangan dari orang-orang Roma. Bagaimana kita pada saat hari ini? Pada zaman sekarang, tantangan tersebut tidak menjadi lebih mudah Bapak Ibu. Bahkan mungkin bukan hanya ditangkap, bukan hanya dibenci, bukan hanya kita dimusuhi, tapi kita juga kemungkinan dapat kehilangan nyawa karena mengabarkan, menyaksikan atau bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi apakah itu membuat kita menjadi kendor? Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sampai zaman para misionaris, sampai zaman now, tidak ada lagi kata untuk mundur. Karena itu salah satu tugas yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga, dikatakan kabarkanlah berita sukacita. Karena itulah salah satu cara atau contoh kita menjadi terang di tengah-tengah dunia maupun keberadaan kita. Kita ibaratkan satu lilin yang menerangi satu ruangan yang gelap, yang mati lampu. Apakah ada faedahnya? Ada. Ruangan gelap tersebut menjadi terang. Tetapi kalau satu lilin tersebut tidak bisa menyala untuk menerangi satu ruangan yang gelap, apakah ada faedahnya? Tidak. Tetap tempat tersebut, ruangan tersebut menjadi gelap. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada hari ini ingin mengajak, ingin mengingatkan pada kita semua, saya, saudara-saudara semua, untuk tetap kerjakan tugasmu, yaitu beritakan berita keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Apapun hambatan, apapun risikonya, kita harus tetap menjadi terang, yaitu mengabarkan berita tentang Yesus Kristus. Baik melalui khotbah, baik melalui sikap hidup kita, cara bicara, apapun itu, tetaplah kabarkan tentang berita keselamatan yang dibawa, yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjuang, undanglah Roh Kudus supaya kita mampu bersaksi di tengah-tengah keberadaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan,
atas firman-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan akan tugas kami sebagai orang percaya, yaitu memberitakan, mengabarkan berita keselamatan. Memang sering sekali kami lupa Tuhan untuk melakukan itu di tengah-tengah aktivitas kami, tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa yang menguatkan kami, yang memampukan kami Tuhan untuk bersaksi di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keberadaan kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini Tuhan, yang membawa dan mengabarkan keselamatan dan membawa orang-orang untuk mengenal Engkau, untuk menerima keselamatan yang telah Engkau sediakan. Mampukan kami Tuhan untuk bersaksi di tengah-tengah pekerjaan kami, untuk bersaksi di tengah-tengah keluarga kami, untuk bersaksi dimanapun kami berada. Di atas semua doa permohonan kami Tuhan, kami adalah makhluk berdosa. Ampuni segala dosa, kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom.